Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan materi mengenai patofisiologi autoimun penyakit lupus. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aurelia Feni, Attagina Mulyadi, Destira Fitriliani, Dian Juliana, Irma Ayu, Muhammad Bayu, Puji Nadia, Salsabila, Tia Apriliani, dan Vinka Auriawati. Yang pertama, kami akan membahas mengenai etiologi dari penyakit lupus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi dari penyakit SLE atau Systemic Lupus Erythematosus atau yang lebih sering kita kenal dengan penyakit lupus. Untuk penyakit lupus sendiri, itu termasuk ke dalam penyakit autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh kita atau sistem imun kita yang seharusnya melindungi dan menjaga tubuh kita, menjaga sel kita, malah secara keliru menyerang sel-sel tubuh kita sendiri. Untuk penyebabnya atau etiologinya belum diketahui secara jelas dan juga pasti, akan tetapi para ahli dan juga para dokter mengaitkan penyakit atau penyebab penyakit ini dari beberapa faktor seperti faktor lingkungan, faktor genetik. Untuk faktor lingkungan sendiri ada yang pertama yaitu obat. Lupus yang disebabkan karena induksi obat terjadi ketika mengonsumsi obat-obatan selama berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun pada suatu waktu. Untuk obatnya sendiri seperti hidralazid untuk mengobati tekanan darah tinggi, procyanamida untuk mengobati masalah irama jantung, dan isoniazid untuk mengobati TBC. Selanjutnya ada paparan sinar ultraviolet atau paparan sinar matahari yang dapat meningkatkan apoptosis sel. Selanjutnya ada infeksi virus, merokok, dan juga kurangnya vitamin D. Untuk faktor selanjutnya yaitu faktor genetik. Faktor genetik ini sering dikaitkan dengan aktivasi sistem kekebalan sebagai respon terhadap antigen asing, pembentukan antigen sendiri, atau sering dikaitkan dengan antigennya. Jika ada salah satu anggota keluarga yang telah terkena ataupun terserang penyakit lupus, maka dapat meningkatkan risiko terkena penyakit lupus juga. Terdapat faktor lain selain faktor lingkungan dan faktor genetik, yaitu faktor hormon yang meliputi estrogen dan prolaktin. Hal ini jugalah yang membuat faktor risiko wanita lebih tinggi daripada pria karena hormon dari wanita itu sendiri. Selanjutnya adalah prevalensi penyakit lupus. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat jumlah penderita penyakit lupus di Indonesia di seluruh dunia dewasa ini mencapai 5 juta orang. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan usia produktif dan setiap tahun ditemukan lebih dari 1.000 penderita baru. Dari sekitar 1.250.000 orang di Indonesia yang terkena penyakit lupus, asumsi prevalensinya 0,5% berdasarkan penelitian Kalim dan kawan-kawan. Sangat sedikit yang menyadari bahwa dirinya menderita penyakit lupus. Hal ini terjadi karena gejala penyakit lupus pada setiap penderita berbeda-beda tergantung dari manifestasi klinik yang muncul. Hasil survei rematik di Puskesmas Indonesia tahun 2006 yang dilakukan oleh Kasmir dan kawan-kawan memperlihatkan bahwa dokter kurang memahami adanya kriteria diagnostik SLE yaitu sebesar 48,8%. Sementara itu kasus SLE yang dilaporkan tidak lebih 20%. Berikut ada gambar 1 yaitu jumlah rumah sakit yang melapor di Indonesia dari tahun 2014 sampai 2016. Di 2014 tercatat 543 kasus. Di 2015 621 kasus dan 2016 858. Berdasarkan data Sistem Informasi Rumah Sakit atau SIRS online pada tahun 2016 terdapat 858 rumah sakit yang melaporkan datanya. Jumlah ini meningkat dari 2 tahun sebelumnya. Pertambahan rumah sakit yang melapor menunjukkan bahwa data pelaporan data informasi rumah sakit semakin meningkat. Lalu grafik nomor 2 yaitu jumlah kasus meninggal akibat lupus pada pasien rawat inap di rumah sakit Indonesia tahun 2014 sampai 2016. Di 2014 tercatat 1.169 kasus dan penyakit yang meninggal yaitu 200. Pada 2015 tercatat kasus 1.336 dan yang meninggal 110. Dan yang terakhir 2016 tercatat
2.166 dan yang meninggal 550. Pada tahun 2016, Perhimpunan SLE Indonesia atau PESDI mendapatkan rata-rata insiden kasus baru SLE dari data 8 rumah sakit adalah sebesar 10,5%, dengan rincian pada tabel 1 sebagai berikut. Rumah sakit Cipto Mangkusumo, insiden kasus barunya 22,9%. Rumah sakit Saiful Anwar Malang tahun 2015 14,5%. Rumah sakit Muhammad Husin Palembang sekitar 11,7%. Rumah sakit Sarjito Yogyakarta pada tahun 2015 April 2017 10,6%. Rumah sakit Moewardi Surakarta sekitar 10,0%. Rumah sakit Sangka Denpasar 6,6%. Rumah sakit Kanu Joso Taji Wibowo Balikpapan 4,0%. Rumah sakit Ulin Banjarmasin 1,2%. Penyakit lupus kebanyakan menyerang wanita pada usia 15-50 tahun atau usia masa produktif. Namun lupus juga menyerang anak-anak dan pria. Berdasarkan data RIS online, proporsi pasien rawat inap lupus di rumah sakit di Indonesia tahun 2016 berjenis kelamin laki-laki sekitar 4,3%, lebih banyak dibandingkan pasien perempuan, yaitu sekitar 45,7%. Pada tahun 2014, proporsi pasien perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pasien laki-laki. Namun proporsi pasien laki-laki menjadi lebih banyak dibandingkan pasien perempuan pada tahun 2015 dan meningkat pada tahun 2016. Proporsi pasien rawat inap dengan diagnosis lupus menurut jenis kelamin selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3. Yang selanjutnya adalah faktor resiko lupus. Yang pertama yaitu faktor genetik. Sampai saat ini belum diketahui gen-gen apa saja yang menjadi penyebab penyakit lupus. Kemudian, sekitar 7% pasien lupus memiliki keluarga dekat yang juga terdiagnosa lupus. Dan untuk kembar identik, kemungkinan terkena lupus pada salah satunya hanya 30%. Yang ketiga yaitu faktor hormonal. Pada wanita, lebih banyak mengidap penyakit lupus dibandingkan dengan laki-laki. Angka pertumbuhan penyakit lupus meningkat sebelum periode menstruasi atau selama masa kehamilan. Dugaan bahwa hormon khususnya estrogen dan prolaktin menjadi pencetus penyakit lupus. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Ada beberapa faktor lingkungan yang menjadi penyebab penyakit lupus. Yang pertama yaitu stres, yang kedua sinar ultraviolet, yang ketiga infeksi, dan yang keempat itu penggunaan obat-obatan tertentu. Misalnya INH, hidralazin, prokainamid, obat kejang, kaptropil, klorpromazin, metildopa, penisilamin, quinidin, dan beberapa jenis antibiotik. selanjutnya kami akan Penyakit tidak menular atau PTM diketahui sebagai faktor utama penyebab kematian tahun 2012. Secara global, diperkirakan 56 juta orang meninggal karena PTM. Saat ini, angka kejadian penyakit PTM terus meningkat, di antaranya yaitu penyakit lupus. Data prevalensi di setiap negara berbeda-beda. Suatu studi sistemik di Asia Pasifik memperlihatkan data insidensi sebesar 0,9 sampai 3,1 per 100.000 populasi per tahun. Prevalensi kasar sebesar 4,3 sampai 45,3 per 100.000 populasi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat jumlah penderita penyakit lupus di seluruh dunia dewasa ini mencapai 5 juta orang.
Sebagian besar dari mereka adalah perempuan usia produktif dan setiap tahun ditemukan lebih dari 100.000 penderita baru. Dari sekitar 1.250.000 orang Indonesia yang terkena penyakit lupus, sangat sedikit yang menyadari bahwa dirinya menderita penyakit lupus. Hal ini terjadi karena gejala penyakit lupus pada setiap penderita berbeda-beda, tergantung dari manifestasi klinis yang muncul. Hasil survei penyakit rematik di Puskesmas Indonesia tahun 2006 yang dilakukan oleh Kazmir DKK memperlihatkan bahwa dokter kurang memahami adanya kriteria diagnosis SLE, yaitu sebesar 48,8%. Sementara itu, kasus SLE yang dilaporkan tidak lebih 12%. Nah, untuk selanjutnya terdapat bagan data di sini berdasarkan data Sistem Informasi Rumah Sakit pada tahun 2016. Terdapat 858 rumah sakit yang melaporkan datanya. Nah, untuk jumlah ini meningkat dari 2 tahun sebelumnya. Untuk pertambahan jumlah rumah sakit yang melapor menunjukkan bahwa pelaporan data dan informasi rumah sakit semakin meningkat. Nah, berdasarkan rumah sakit yang melaporkan datanya, pada tahun 2016 diketahui bahwa terdapat 2.166 pasien rawat inap yang didiagnosis penyakit lupus. Nah, untuk dengan 550 pasien diantaranya meninggal dunia. Tren penyakit lupus ini pada pasien rawat inap rumah sakit meningkat sejak tahun 2014 sampai 2016. Bisa dilihat dari data di atas. Jumlah kasus lupus tahun 2016 meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2014, yaitu sebanyak 1.169 kasus. Jumlah kematian akibat lupus pada pasien rawat inap di rumah sakit juga meningkat tinggi dibandingkan dengan tahun 2014. Jumlah pasien meninggal akibat lupus pada tahun 2015 yaitu dengan jumlah 110 kematian menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014. Namun jumlah ini meningkat drastis pada tahun 2016 yaitu sebanyak 550 kematian. Tingginya kematian akibat lupus ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena sekitar 25% dari pasien rawat inap di rumah sakit di Indonesia tahun 2016 berakhir pada kematian. Nah, selanjutnya yaitu ada gambar bagan proporsi pasien rawat inap dengan diagnosis lupus menurut jenis kelamin di rumah sakit di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2016. Data ini bersumber dari Search Online atau Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan pada tahun 2017. Penyakit lupus kebanyakan menyerang pada wanita usia 15 sampai 50 tahun, di mana usia masa produktif. Namun lupus juga dapat menyerang anak-anak dan pria. Berdasarkan data Search Online, SIRS Online, proporsi pasien rawat inap lupus di rumah sakit di Indonesia pada tahun 2016 berjenis kelamin laki-laki sekitar 54,3%, lebih banyak dibandingkan pasien perempuan yaitu sebanyak 45,7%. Pada tahun 2014, proporsi pasien perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pasien laki-laki. Namun, proporsi pasien laki-laki menjadi lebih banyak dibandingkan pasien perempuan pada tahun 2015 dan meningkat pada tahun 2016. Proporsi pasien rawat inap dengan diagnosis lupus menurut jenis kelamin selengkapnya bisa dilihat pada tabel di atas, tabel di PPT ini. Baik, untuk selanjutnya ada jumlah pasien rawat inap berdasarkan menurut kelompok usia. Penyakit lupus banyak ditemui pada kelompok usia produktif. Berdasarkan gambar yang sudah dicantumkan sebelumnya dapat dilihat bahwa tren pasien pada semua kelompok usia cenderung meningkat. Nah, gambar tersebut juga menunjukkan bahwa lupus banyak menyerang remaja sampai dengan orang lanjut usia. Pasien rawat inap di rumah sakit di Indonesia pada kurun waktu 2014 sampai 2016 terbanyak adalah pasien dengan usia 44 sampai 64 tahun. Diikuti oleh kelompok usia lebih dari 65 tahun dan kelompok usia 14 sampai 44 tahun. Jumlah pasien lupus yang berusia 44 sampai 64 tahun meningkat sekitar 2 kali lipat pada tahun 2016 dengan jumlah 932 orang dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sekitar 479 orang. Yang selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penyakit autoimun sistemik lupus eritematosus atau yang biasa disebut dengan SLE.
Patogenesis SLE dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan seperti sinar UV. Perjalanan penyakit SLE dimulai dengan fase preklinik atau fase inisiasi yang ditandai dengan pembentukan autoantibodi. Kemudian berlanjut pada fase klinik atau yang biasa disebut fase propagasi yang lebih spesifik. Selama periode ini dapat terjadi flares dan kerusakan organ. Kerusakan pada tahap awal berhubungan dengan penyakit, sedangkan kerusakan pada tahap yang lebih lanjut disebabkan karena komplikasi penyakit yang telah berlangsung kronik serta akibat terapi dari imunosupresif. Patogenesis SLE terdiri dari 3 fase, yaitu fase inisiasi, fase propagasi, dan fase puncak atau fase flares. Inisiasi lupus dimulai dari kejadian yang menginisiasi kematian sel secara apoptosis dalam konteks proimun. Kejadian ini disebabkan oleh berbagai agen yang sebenarnya merupakan pajanan yang cukup sering ditemukan pada manusia. Namun dapat menginisiasi penyakit karena kerentanan yang dimiliki oleh pasien SLE. Fase propagasi ditandai dengan aktivasi autoantibodi dalam menyebabkan cedera jaringan. Autoantibodi pada lupus dapat menyebabkan cedera jaringan dengan cara yang pertama adalah pembentukan dan generasi kompleks imun. Yang kedua yaitu berkaitan dengan molekul ekstrasel pada organ target dan mengaktifasi fungsi efektor inflamasi di tempat tersebut. Dan yang ketiga, secara langsung menginduksi kematian sel dengan ligasi molekul permukaan atau penetrasi ke sel hidup. Fase puncak merefleksikan memori imunologis, muncul sebagai respon untuk melawan sistem imun dengan antigen yang pertama muncul. Apoptosis tidak hanya terjadi selama pembentukan dan hemostatis sel, namun juga pada berbagai penyakit termasuk SLE. Jadi, berbagai stimulus dapat memprovokasi puncak penyakit. Kerusakan berbagai organ tubuh pada penyakit lupus ini terjadi akibat pembentukan dan deposisi autoantibodi dan kompleks imun. Berikut ini adalah diagram bagaimana pembentukan dan deposisi autoantibodi dan kompleks imun. Pada awalnya, berbagai faktor yang menyebabkan penyakit lupus akan saling berkombinasi dan menyebabkan apoptosis pada sel. Selama proses apoptosis tersebut, ada potongan-potongan bahan seluler sisa apoptosis yang terbentuk pada permukaan sel yang mati. Potongan-potongan ini disebut dengan antigen. Normalnya, antigen tidak ada pada permukaan sel. Akan tetapi, pada penyakit lupus didapatkan antigen pada permukaan sel. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah ketidakseimbangan fungsi sel fagosit. Berbagai macam faktor yang dapat menyebabkan penyakit lupus atau semua jalur pada penyakit lupus akan menstimulasi peningkatan produksi interferon alfa atau IFN alfa yang diperantai oleh asam nukleat endogen. Nukleosom mengandung endogen yang berbahaya yang akan mengaktifasi sel dendritik dan sel limfosit B serta produksi IFN dan autoantibodi. Kemudian, pada tahap awal penyakit lupus ini, autoantibodi serta kompleks imun belum terbentuk. Namun pada tahap ini terdapat proses pelepasan peptida antimikroba oleh jaringan yang rusak. Contohnya adalah LL37 dan neutrophil extracellular traps. Kedua produk tersebut akan dilepas dan terikat dengan asam nukleat, sehingga mampu menghambat degradasi dan memfasilitasi endositosis. Kemudian, penyakit lupus ini akan berkembang ketika limfosit T
teraktivasi oleh antigen. Kemudian, limfosit T yang teraktivasi akan melepaskan sitokin, inflamasi, dan menstimulasi sel B. Stimulasi sel B dan produksi autoantibodi imunoglobulin G dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Sel T dan sel B yang spesifik terhadap autoantigen akan berinteraksi dan memproduksi autoantibodi. Yang terakhir, kami ada gejala anemia, malaras, artritis, dan gejala konstitusional umum berupa demam berkepanjangan dan kronis yang tampil dengan gejala demam, penurunan nafsu makan, dan malaise. Keterlibatan ginjal terhadap manifest kliniknya ditandai dengan adanya edema pada 57,2%, proteinuria pada 42,8%, hipoalbuminemi pada 100%, dan hipertensi pada 57,2%. Perhitungan laju filtrasi glomerulus didapatkan 28,6%, disfungsi ginjal awal dan infisiensi ginjal kronik. Keterlibatan jantung didapatkan efusi perikardial pada 42,8% dan subjek malar haras dan artritis serta gejala konstitusional demam berkepanjangan pada semua pasien atau penderita. Berikut merupakan